karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tak tahu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Bapa, kami perlu hati yang bersyukur. Kami perlu Tuhan hati yang percaya dan mencari wajah-Mu dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkaulah kepuasan di dalam jiwa kami, dan jiwa kami akan beroleh kekuatan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mencari wajah-Mu.
kami memuaskan hasrat kami dengan kebaikan oleh karena Engkau yang memuaskan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kerajaan Allah-Mu bertahta dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 103 ayat 5 mengatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kepuasan yang betul-betul memberikan kita kekuatan dan kelegaan hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena kepuasan dari dunia ini semu adanya, tetapi kepuasan daripada Tuhan memuaskan jiwa kita. Dan kita dibaharui seperti Raja Wali yang masih menjadi muda kembali. Saudaraku, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan pelajari berasal dari Mazmur 101 hingga 105. Saudara, kalau kita, Rick Warren berkata seperti ini, focusing on ourselves will never reveal our life's purpose. Artinya, berfokus kepada diri sendiri tidak pernah akan melahirkan atau memunculkan tujuan hidup yang sesungguhnya. Fokus kepada diri sendiri tidak akan membangkitkan, memunculkan tujuan hidup yang sesungguhnya, tujuan hidup yang sejati. Mari saudara yang diberkati, kita fokus kepada Tuhan. Karena fokus kepada diri sendiri tidak akan memunculkan kehidupan dan tujuan hidup yang sejati. Mencari kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan juga dikatakan, ada satu quote yang berkata begini, if you are alive, there's a purpose for your life. Orang yang hidup pasti memiliki tujuan. Orang yang hidup pasti paling tidak memiliki satu keinginan di dalam kehidupannya. Nah, keinginan kita akan menjadi sebuah tujuan yang kita kejar. Jadi saudara, kita bangun pagi-pagi hari, kita ada sesuatu yang kita kejar. Entah kita kejar untuk bermalas-malasan, kita kejar untuk mau hidup seenaknya, tapi ada satu tujuan yang kita kejar. Tujuan untuk bekerja, tujuan untuk mendapat uang, tujuan untuk hidup menikah diberkati Tuhan, tujuan untuk membangun kerajaan, tujuan untuk membangun bisnis, tujuan untuk mencapai suatu pencapaian dan lain sebagainya. Setiap orang yang hidup pasti punya tujuan dalam hidupnya. Persoalannya apakah tujuannya ini benar atau tidak. The goal of the purpose-driven life is to help people develop a heart for the world. Itu ada satu buku yang ditulis oleh Rick Warren yang dengan The Purpose-Driven Life, itu adalah tujuan yang menggerakkan hidup. Dengan maksud buku ini ditulis adalah untuk menolong orang untuk membangun hati yang punya tujuan. Ketika dia hidup di dunia ini punya tujuan. Nah, saudara yang diberkati, kalau orang hidup dia punya tujuan, berfokus pada diri sendiri, pemuasannya adalah untuk berpusat kepada diri sendiri. Saudara, bahaya mencari kepuasan yang salah. Pertama, tujuan pasti menggerakkan pada hidup yang sesungguhnya. Tujuan yang salah menggerakkan pada pola hidup yang salah. Tujuan yang benar menggerakkan kita pada pola hidup yang benar. Yang kedua, kepuasan yang salah menjadikan kita orang yang tidak pernah puas. Orang yang punya kepuasan yang salah, kepuasan kepada jatuh dalam dosa, kepuasan untuk mencari klub-klub malam untuk memuaskan hidupnya dengan apa yang ada padanya. Kepuasan yang salah menjadikan kita orang yang tidak pernah puas, karena kepuasan yang salah tidak pernah akan membawa kita ke dalam kepuasan yang sejati. Yang ketiga, pemenuhan kepuasan yang berpusat pada diri sendiri. Semakin kita berpusat pada diri sendiri, pasti kita semakin dijauhkan dari salib, semakin dijauhkan dari kehendak Tuhan. Sebab kepuasan sejati hanya ada di dalam melakukan kehendak Tuhan. Setiap kepuasan yang dilakukan untuk diri sendiri semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Yakobus berkata seperti ini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan
hawa nafsumu. Saudara, dua jalur yang berbeda antara hawa nafsu dan pemenuhan pada kehendak Tuhan merupakan dua jalur yang berlawanan arah. Itu sebabnya semakin kita memuaskan diri dengan keinginan yang membawa pada hawa nafsu yang membawa pada kehancuran, semakin kita menjauh daripada Tuhan. Hal-hal yang membawa kita kepada hawa nafsu, yaitu pengejaran-pengejaran materialistis, pengejaran-pengejaran kepada kepuasan batini, kepuasan badania, kepuasan kepuasan hawa nafsu laki-laki kepada perempuan. Saudara, kepuasan-kepuasan yang seperti itu akan semakin menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Saudara, Tuhan sesungguhnya punya tujuan sendiri di dalam hidup kita, dan kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Adam dan Hawa diciptakan untuk berkuasa dan memenuhi bumi. Jadi setiap kita ketika diciptakan lahir ke dunia ini bukan untuk satu tujuan pribadi, tapi supaya kita ada tujuan daripada Tuhan. Declares the Lord, plans to prosper you. Plan untuk membuat engkau makmur, and not to harm you, bukan rancangan untuk membuat engkau dalam rancangan kecelakaan. Plans to give you hope, rencana untuk membawa engkau dalam harapan, dan rencana untuk membawa engkau di dalam masa depan. You were made for a purpose. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang pencipta menciptakan sebuah alat elektronik, tentu dengan sebuah tujuan untuk digunakan dengan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk tujuan yang baik. Demikian pula Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang baik, dan kita tidak boleh memiliki tujuan pribadi yang membawa pada hawa nafsu, yang membawa pada kebinasaan. Saudara, sudahkah engkau memiliki tujuan hidup yang benar? Tujuan yang benar membawa kepada pola hidup yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini di dalam Yesaya 58 ayat 11 hingga 12 firman Tuhan berkata, Tuhan akan memuaskan hasrat hatimu di tanah yang kering. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Overall, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan adalah supaya kita ada di bumi ini untuk mendatangkan kebaikan, memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudaraku, Tuhan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk memulihkan keadaan dunia yang sudah rusak oleh karena dosa. Dan ketika Tuhan sudah mati di kayu salib, dia kemudian bangkit dan naik ke surga. Dia berikan mandat itu kepada orang-orang percaya supaya kita menjadi garam, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi pemberita Injil kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memuaskan engkau, maka engkau akan menjadi orang-orang yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya jalan itu menuju kepada tempat-tempat yang dapat dihuni. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya bahwa damai sejahtera itu menjadi satu produk, menjadi satu indikator, menjadi suatu tanda bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu dipenuhkan. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan memiliki damai sejahtera, tidak kosong hatinya, tidak merasa kekeringan, tidak merasa ketidakpuasan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hatinya merasa ada ketidakpuasan, ada kehausan, ada dahaganya tidak mengalami pemenuhan, berarti saudara dan saya belum berhasil menemukan kepuasan daripada Tuhan. Sedangkan janji Tuhan berkata, Tuhan akan memuaskan hasratmu. Jadi kalau puas, berarti penuh, full, the Spirit of God, penuh dengan damai sejahtera. Kalau hati kita kosong, berarti kita sedang melangkah di dalam tujuan-tujuan yang salah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari biarkan Tuhan memenuhi engkau. Mazmur 103 firman Tuhan berkata, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saudara, pelajaran dari Mazmur 103 bahwa yang pertama, manusia mencari kepuasan yang salah jika jatuh di dalam dosa. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang kita butuhkan adalah pemenuhan pengampunan dari segala kesalahan. Kalau kita sudah dipenuhkan di dalam pengampunan, maka segala kesalahan kita, Dia yang menebus kita dari lubang kubur, baru kita mendapatkan yang namanya kepuasan. Saudara-saudara yang diberkati, orang yang jatuh di dalam dosa hanya akan mengejar pengejaran dosa. Orang yang sudah satu kali jatuh di dalam dosa perzinahan, dia akan mencari perzinahan itu terus dan menerus dan susah untuk dipulihkan. Saudara, seorang wanita di dalam Yohanes 4, perempuan Samaria, dia datang ke sebuah sumur di tengah siang bolong, di jam 12 siang, di saat orang sedang matahari sedang terik-teriknya, dia keluar di sana dan dia mencari air di tengah-tengah sumur. Lalu Yesus berkata, isikanlah air, berikanlah air untukku. Lalu Tuhan katakan, kalau engkau menemukan Dia, cinta yang sejati itu, maka engkau tidak akan haus lagi. Kalau engkau menemukan sumber air hidup itu yang sejati, engkau tidak akan memerlukan air yang lain. Engkau tidak pernah akan haus lagi, karena dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran air hidup. Karena sudah tiba saatnya sekarang, penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, engkau tidak punya suami. Betul apa yang dikatakan engkau. Engkau punya suami, engkau tinggal dengan seorang laki-laki, itu pun bukan suamimu. Dan engkau sudah punya enam laki-laki di dalam hidupmu. Dan dia katakan, carilah Yesus, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Saudara, wanita ini hidup dalam ketidakpuasan. Dia hidup dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lainnya, tapi Tuhan memberikan dia air hidup. Penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau dia meninggalkan dosa, maka dia akan menemukan kepuasan sejati di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia mencari kepuasan yang salah jika jatuh dalam dosa. Perempuan di dalam Yohanes 4 ini mencari laki-laki sebagai pemuas kehidupannya, tetapi Tuhan memperkenalkan kepada dia air hidup, yaitu Kristus, yaitu Tuhan, yaitu juru selamat, penyembah yang sejati, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Orang yang menemukan Tuhan meninggalkan dosa. Orang yang menemukan Tuhan setelah meninggalkan dosa, dia akan menemukan kepuasan sejati. Kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, yang ketiga, saat kita mencari Tuhan, Dia pasti akan meluruskan jalan kita. Ada amin? Saat kita mencari Tuhan, Dia pasti akan meluruskan jalan kita. Ya, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku yang diberkati, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yang keempat, saudara, kepuasan sejati hanya ada di dalam pengampunan Tuhan. Yang kelima, kepuasan sejati terjadi saat umat Tuhan bersekutu dengan Tuhan dan memuji-muji namanya. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat akan melakukan titanya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa di atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, dari Mazmur 103 kita belajar. Mazmur 103 ayat 17 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Yang pertama, manusia mencari kepuasan yang salah jika
jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kita butuh pengampunan. Yang kedua, kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan karena Dia sanggup untuk mengampuni kita. Yang ketiga, saat kita mencari Tuhan, Dia meluruskan jalan kita, dan ketika jalan kita lurus, kita masuk di dalam kehendak Tuhan, dan di dalam kehendak Tuhan itu akan ada pemuasan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Yang keempat, kepuasan sejati hanya ada di dalam pengampunan Tuhan. Yang kelima, kepuasan sejati terjadi saat umat Tuhan bersekutu dengan Tuhan dan memuji-muji namanya. Haleluya. Saudara, sekali lagi, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Saudara, mencari pemuasan yang salah akan membawa kita pada tujuan hidup yang salah. Carilah Tuhan, maka akan hidup. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara yang mencari Tuhan akan dipenuhkan dan dipuaskan hasratnya dengan segala kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dosa membawa kami ke dalam kejatuhan, dan dosa membawa kami kepada pemuasan demi pemuasan yang salah, yang semakin membawa kami bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi pengampunan daripada Tuhan meluruskan jalan kami, dan kepuasan sejati disediakan bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Penuhkan kami, puaskan hasrat kami dengan kebaikan. Biarlah hati kami penuh dengan damai sejahtera. Hati kami penuh melimpah dengan syukur. Hati kami penuh dengan puji-pujian. Dan orang yang mengalami Tuhan pasti akan mengalami kepuasan yang sejati. Bapa di surga, kami mengangkat tangan, kami berserah dan kami mohon Tuhan, pemenuhan kepuasan yang sejati hanya ada di dalam pengampunan dosa, hanya ada di dalam hati yang bersyukur, hanya ada di dalam hati yang berjalan dalam kehendak Tuhan, hanya ada di dalam hati yang memuji-muji Engkau dan bermasmur bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih, kepuasan daripadamu membuat kami merasa dikenyangkan, dipuaskan dari segala rasa dahaga dan haus. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran pasti akan mengalami kepuasan daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Dalam nama Yesus, damai sejahtera mengalir, pemenuhan, pengurapan kuasa yang daripadamu membuat kami dipenuhkan dalam segala hal. Dan purpose driven life Tuhan, hati yang digerakkan oleh tujuan akan mencapai hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami diberkati, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom, happy Sunday, and God bless you. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Shalom.